saya memang berjalannya agak berat, nggak bisa terlalu cepat dan nggak bisa jaraknya terlalu jauh. Saya tetap menjalankan tugas ini, saya tidak boleh meninggalkan, karena ini hal yang sangat penting bagi kepentingan negara. Saya kebetulan memimpin panja pelepasan kawasan hutan, dan dalam pandangan saya serta teman-teman Komisi 4 selama ini, itu ada hampir 3,5 juta hektar perkebunan dan pertambangan ilegal yang menggunakan hutan negara. Mereka menikmati hasil perkebunan, hasil pertambangan tanpa membayar pajak pada negara. Karena mereka tak membayar pajak, mereka tak membayar ganti rugi tanah, mereka belum membayar PNBP istilah hari ini, atau tidak melakukan tukar guling istilah dulu. Coba hitung 3,5 juta hektar, kalau kali rata-rata 1 hektar tanah itu sekitar, ya paling kecilnya 30 juta misalnya, maka sudah hampir 10,5 triliun negara mengalami kerugian. Nah, sehingga di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada istilah keterlanjuran. Nah, yang keterlanjuran itu mereka harus bayar PNBP. Nah, PNBP-nya itu masih menjadi bahan perdebatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan angka 11 miliar per hektar. Kami Komisi 4 tidak setuju karena angka itu terlalu kecil. Bayangin, orang sudah korporasi atau perorangan menggunakan lahan puluhan tahun, menikmati keuntungan yang berlipat-lipat, mereka hanya membayar 11 juta per hektar. Luar biasa, terlalu kecil. 30 juta aja terlalu kecil menurut saya. Masa ada sebuah areal hutan strategis yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi, ya. Ekonominya ekonomi tinggi loh, batu bara tuh tinggi ekonominya, sawit tuh tinggi ekonominya. Mereka bayarnya hanya 11 juta. Nah, hal-hal seperti ini ingin menjadi concern saya untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah agar melakukan langkah-langkah strategis bagi upaya menjaga keberlangsungan pengelolaan hutan di Indonesia, serta mengembalikan kerugian negara yang selama ini hilang. Dan uang itu nanti harus kembali lagi untuk kepentingan warga, untuk kepentingan masyarakat. Lupa ya, bukan 9 triliun, bukan 10,5 triliun, tapi 150 triliun loh itu nilainya. Coba hitung deh, takut saya salah hitungnya. 30 juta misalnya dikali gitu kan, 3, juta, berarti ya 150 triliun gitu ya. Semoga langkah ini menjadi langkah yang bermanfaat, walaupun kaki saya agak berat melangkah, tetapi saya memiliki semangat untuk menunaikan tugas saya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan amanah ini demi kepentingan bangsa dan negara. Cepet nih, cepet jalannya. Ada di nah, aku mau masih roda. Agak lumayan nih, agak letih karena kaki yang berfungsinya cuma sebelah. Atau kan nggak boleh terlalu ditekan. Jadi dengan proses ini kita bisa merasakan kita bermaknanya kaki. Terluka sedikit saja begitu. Dan harus menghargai para mereka yang stabilitas, harus dihormati di ruang dan diberi fasilitas.
Oke, terima kasih. Sampai pengantin. Kita sarapan dulu ya. Masih ada waktu setengah jam. Lagi pesawatnya kan 7.45. Sekarang jam berapa nih? 7 kurang. Iya. Sip. Nyampe ya. Apa? Sehat, Pak? Total di Riau itu yang perkebunan dan pertambangan yang tidak berizin menggunakan tanah hutan asalnya ada berapa puluh ribu hektar. Paling catatan 1,8 Yang ilegal dalam catatan Bapak 1,8. Ya, 1,8 itu kan dalam kawasan hutan ya. Oh iya, kawasan Ya, hutan. itu dia. 1,8 juta hektar. Ya. Data kami 1,8. Itu berapa triliun negara? Total gila jumlah Itu kebanyakan sawit sama pertambangan. Sawit. Sawit Semua sawit. Sawit tambang kurang. 1,8 juta hektar kan sawit. Dulunya berarti kan dibuka tanpa izin. Illegal logging juga. Ya, dulunya illegal logging. Bakar-bakar itu itulah Pak. Bakar-bakar. Yang sering bakar Riau itu lagi. Nggak rugi aja, masalah lingkungan. Lingkungan rusak. Iya, kebakaran hutan dan lahan kan itu Pak. Kebanyakan mereka yang bakar. Iyalah. Itu kan cari mudah Pak. Ongkosnya murah, bayarin sedikit, Nah, rusaknya lingkungan. jadi kalau di Riau banyak kebakaran hutan tuh penyebabnya mereka. Iya. Ini kan 1,8 juta nih. Kalau kami belum ini kata Pemprov. Nah, Tapi yang untuk rakyat 1 juta, Pak. yang lain 1 juta. Berarti yang 800 yang korporasi. Kita sama Pak Gubernur Riau, dulu Bupati. Cuma nasib saya belum seperti beliau. Padahal saya ngikut jejak Pak Dedi. Oh iya, nanti saya ngikut jejak Bapak. Jadi fokus kita, konsen kita kunjungan ke sini adalah akan segera membenahi kawasan perkebunan sawit paling banyak kan, Iya, 1,8 juta hektar menurut Pak Gubernur yang itu ilegal, merugikan negara, merugikan warga. Dan nggak ada PAD-nya, bahkan Pak Gubernur. Ada iya, PAD. sudah nggak ada pendapatan, nggak bayar pajak, selalu bikin kebakaran. Jadi setelah ini Pak Gubernur kita Bapak di kantor. kita konsen kumpulin bupati wali kota untuk segera mengumpulan data yang Iya. komprehensif agar ini masalah selesai. Benar. Ini udah berapa tahun nggak kelar-kelar? Waduh, udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun nggak kelar-kelar. Rugi nih 1,8 juta hektar nggak ada makna, yang ada kerusakan. Oke, kita jalan ya. Semoga bermanfaat. Lama nggak jumpa, Pak. Kita bereskan. Satu titik Pak, selamat kita kunjungan Pak. Satu titik. Jadi selama ini bukan kebakaran dong, pembakaran. Nah, Sengaja dibakar, Pak. giliran nindaknya susah. Giat semangat, kita supporting. Walaupun tantangan dan rintangan badainya banyak. Pak Dedi, saya izin ya.
Pak Gubernur, terima kasih ya. Tanggal 11 saya kesini lagi. Kita kumpul buat wali kotanya. Semangat, semangat. Terima kasih. Benahi negeri ini. Terima kasih. Maksud dengan pakar di Komisi 4 yang sangat mengerti data. Ini mantan Amin. dirjen. Dirjen apa dulu namanya? Ada Ruli? Perlindungan hutan dan konservasi alam. Perlindungan hutan dan Penegakan hukum lah. penegakan hukum. Nah, saya ini tadi ada yang salah. Saya menyampaikan waktu itu kan berdasarkan rapat komisi kemarin. Jadi jumlah kawasan hutan yang digunakan pertambangan ilegal, perkebunan ilegal itu kan 3,5 juta hektar. Yang sebenarnya berapa juta? Yang kebunnya 8,7, kalau tambangnya 8,2 juta. Oh, berarti hampir 17 juta Iya, hektar dong. itu data yang kami dapatkan pada saat kami kunjungan ke 8 provinsi yang didampingi oleh Barreskrim, Kejaksaan Agung dan KPK. Waktu itu Waktu Pak saya Daruri, Dirjen. Ya karena itu permintaan Komisi 4. Kalau nggak dikasihkan data ini, Kak Dirjen jangan masuk ruangan ini. Nah, itulah saya berusaha mendapatkan, Pak. Iya, jadi kan sebenarnya kalau sampai 17.000 hektar, 17 juta hektar itu ilegal. Kalau rata-rata harga tanah saja ya, 1 hektarnya taruhlah 20 miliar, 20 miliar barang. Ya. 1 hektar, bukan 20 miliar. 1 hektarnya misalnya 2 miliar Ya. kali 17. Udah nggak bisa ngitung, Pak. Waduh. Jadi Itu berarti hampir 3.400 triliun dong. Jadi kerugian akibat ilegal ini, Pak, yang seluas itu tidak bayar PBB dan iuran hutannya hampir 360 triliun. Itu Mereka satu dapat untung nebang kayu. Ya, jadi ceritanya gini, Ilegal. ini HPH. HPH-nya udah mulai rawan, dibelilah sama ilegal logging. Nah, dia nebangi kayu ilegal logging untuk modal, minta HGU pelepasan dari kehutanan. Tidak dikasih pelepasan. Nah, itu kan udah enak banget. Ya artinya gini loh, orang bikin tambang atau bikin perkebunan sawit, pertama dia dapat untung dari nebang pohon. Iya, kayu. Udah kaya dong dari Udah situ kaya. juga. Ya, itu untuk modal nanam sawit. Setelah itu dia nanam sawit. Iya. Nanam sawitnya ilegal lagi. 1 hektar sawit rata-rata itu minimal 40 juta, Pak. Ya, Oh. itu. Jadi kalau sampai 1.000 udah berapa? Makanya kalau bilang rakyat kecil punya 100 hektar, maksudnya rakyat punya 4 miliar, itu bukan Nggak rakyat mungkin. miskin. Nah, di undang-undang yang baru ini, kalau rakyat yang taruhlah ilegal perkebunannya di bawah 5 hektar Diberikan itu diberikan ya, tidak, ya, kewenangan untuk melakukan pengelolaan. Yang di atas 5 hektar dilakukan denda. Jadi denda ini tidak akan merugikan rakyat dong. Iya, nggak merugikan rakyat. Nah, ini kalau sepanjang rakyat tidak dirugikan, negara dirugikan, pengusaha diuntungkan, itu masih merusak, Pak. Iya. Bahaya, oknumnya akan bisa tertarik. Ya. Secara prinsip yang akan kita lakukan nanti di Panja itu adalah satu, mengembalikan kerugian negara. Betul. Ya kan, kuncinya selama itu. ini negara dirugikan. Iya. Yang kedua, memberikan hak-hak pada rakyat. Iya. Tetapi pasti juga ada yang main nakal. Nah, itu Misalnya arealnya 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar, oleh dia dibagi-bagi. bagi-bagi 5 hektar, 5 hektar. Di atas namakan orang lain. Iya. Oh. Dan itu bisa gampang nilainya meninjau. Kalau itu hamparannya berbatasan lengket jadi satu hamparan, dan umur sawitnya sama, itu berarti punya satu orang, Pak. Nah, Ya kan, ciri-cirinya gitu. jadi di Indonesia ini terjadi kerusakan alam yang luar biasa, tetapi terjadi orang yang kayanya luar biasa. Betul. Ini problem yang harus dibenahi, dan guru saya adalah Fadarori ini, Saya siap lah itu. yang selalu memberikan masukan pada saya. Wah, karena saya mimpin panjanya, Panja, makanya saya beliau ikut memberikan terus. masukan. Ya. Dan yang selalu setiap saya kunjungan masalah hutan, mendampingi. pasti Fadarori ada di samping saya. Amin. Semangat untuk bangsa. Amin. Di sejarahnya gimana nih? Ya, kan sejarahnya itu loh. Sejarahnya perkebunan ini siapa? Asalnya apa dulunya? Kan ini.
Pak Dirjen, gimana? Mana lokasinya? Sini. Ini posisi kita di mana? Itu Dodos ya. Kita sekarang di sini. Dulu area kehutanan. Mana hutan daerahnya? Hutan apa statusnya? Statusnya masih kawasan hutan ini. Masih. HPK. HPK. Ya, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, Pak. Tapi masih tetap kawasan Tapi hutan. proses ininya pengalihannya gimana? Proses pengalihannya? Nggak ada, ilegal bos. Nah, Ya. makanya kan yang Jadi ini kita kawasan katakan perkebunan cek sawit fisik, ilegal. terkait dengan lahannya ini, terus kaitannya dengan proses pengalihannya itu. Kalau yang ilegal, adanya ilegal nih nggak ada pengalihan. Ini HPK. Iya kan? Iya, HPK. Nah, Satu periode sudah tidak ketahuan. Satu periode Tidak ketahuan. Seperti ya itu, sebelah itu masih utuh. Sudah lewat ya. Ini udah di Ini replanting namanya. Udah ditebang Oh, ini tanah ada lagi. replanting. Iya. replantingnya ini oleh siapa? Ya ini. Nama ini dia. Oleh perusahaan. Ya, Tapi statusnya ini masih kawasan hutan. HPK. Berarti tanpa izin. Ya. Sekarang sudah jadi perkebunan sawit. Artinya Tapi di replanting. Replanting. negara selama 1 daur Heeh. tidak menambahkan nangkap. Artinya gini loh, ini kawasan yang begitu terbuka, kelihatan oleh mata, ya kan? Ya. Disebutnya kawasan hutan, Ya. tapi sudah berubah jadi kebun sawit. Ya. Nah ini berapa hektar ini? 84 hektar. 884 hektar kawasan ini. Kawasan kehutanan, jadilah perkebunan sawit. sekarang sampai sudah di replanting. Ilegal sawitnya di replanting. Nah, sekarang tindakannya apa? Tindakannya disegel. Nasib ininya sawitnya kalau disegel 2020. Nanti kan ada perhitungan. Ada perhitungan-perhitungannya. Replanting. Ini baru nih. Nah, setelah disegel nanti kewajiban mereka apa? Bayar denda. Berapa dendanya yang dituntutan? Ya kita hitung Pak nanti berdasarkan luas dan ininya pendapatan mereka Pak. Selama 1 daur dihitung loh. Berapa pendapatan mereka? Dihitung. OJK itu cuma denda, nggak ada pidana. Sekitar 25. Cuma denda. Kalau nggak mau bayar denda, Makanya sekarang lagi ada tingkatan hukumnya Pak. jadi sekarang nama pengusahanya belum nampak. Ada Pak, ada semua sini Pak. Ada. Nggak, saya mau nanya tinggalnya di Jakarta apa di Riau pengusahanya? Oh ya di Jakarta. Pak Dirjen, pengusahanya tinggal di Jakarta apa di Riau gitu aja? Hah? Kan baru. Oh, tinggalnya di Ada semua. Ini ada nih datanya ini. Nah, ini jangan kayak kalau data seperti ini jangan disembunyiin. Ada berapa kakak? Liatin aja. Nama ini. Di sini berapa tahun? Siapa namamu enggak? Namamu siapa? Henry. Henry. Marga- Ada enggak namamu di Marganya sini? siapa? Nggak ada. Enggak ada Nama marga. apa? Humas siapa? Henry Humasnya. Iya. Oke. Bosmu ini masih ada enggak semuanya ini? Ada Pak. Ada ya. Peringatan dari kayak apa? Ini pada mengurus. Enggak. Peringatan pernah enggak? Sudah berapa puluh tahun? Satu periode 5 tahun. Sudah 5 tahun. Selama itu dibiarin aja. Banyak ya. Banyak. Saya setahun lebih ini saya belum tahu juga. Kan Ini rakyat satu yang titik dibayar 800 itu. hektar. Itu nggak benar. Paling kecil loh. Jadi mereka Bisa jadi ada yang 5.000 hektar. Ini bagaimana? Ini salah satu kawasan daerah yang perkebunan sawit Beliau yang ilegal. kelola kawasan ini Pak, beliau. Ya kan? Ini legal kan? Sekarang disegel oleh Dirjen taruh aja. Penindakan Lingkungan Cara Hidup. penindakannya gimana Pak? Itu kita pasang Nah, disegel. Bukan pakai tali kayak Nah, polisi. nah kemudian dulunya kawasan hutan. Ya. Proses dulu dari kawasan hutan jadi perkebunan sawitnya dibabat dong pasti. Nah, kita dalamin lagi dengan Illegal logging apa enggak dulu? Kita belum tahu. Nanti kan kami dalamin. Oh. Makanya kami akan dalamin. Habis itu dibakar. Habis itu dibakar ditanemin sawit. Ya kan? Sudah dapat untung dari kayu, murah pembersihannya dengan dibakar, habis itu dapat tanah murah. Ini problem kita. Pokoknya kalau saya setuju saya di sini. Kalau mau saya segel kalau enggak kami terpanggil mereka. Oh, udah deh. Itu masalahnya ya. Semoga segera diberesin. Enggak, tadi. Pak Dirjen, tadi kan bisa ngitung tuh kerugian kalau Ya. dengan undang-undang CK. Bisa. Tolong didata berapa sih yang kemudian harus denda. Kita kan bisa ngomong nanti antara Gini Pak, kemarin kan Ini maksudnya keterlanjuran bukan? enggak usah mau terlanjur pokoknya ilegal udah. Pokoknya ilegal. Ilegal terlanjur. Itu ada hitungannya Pak ya. ini
maksud saya nanti pas RDP Ya, kita ya. minta perusahaan ini potensi yang dilanggar rupiahnya sekian gitu. Ah gitu. Dari kemarin kita minta data sampai Enggak. PKS keluar bokot loh. Nanti gini, kami akan sampaikan ke Pak Sekjen, karena ketua PKS-nya perkebunan kelapa sawit, Pak. ya, kami akan sampaikan. Ada nih sama tadi, kalau mau kita siapkan itu ya. Langkah. Segel aja. Segel aja. Ini kan tadi. Ayo segel yuk, kita lihat. Kita kan kesini karena memang ini jaraknya dekat. Iya, ya. Dan ini perusahaan kayaknya perusahaan lokal ini kan. Bukan Ya. nasional, ini perusahaan lokal kan. Iya, iya. Yang nasional ada nggak? Banyak, PMK ada. Ya, sebutlah kira-kira contohnya lah. Kita kan perlu tahu nih. Pak Ketua, ini yang dekat dengan kota. Kita Yang jauh dengan kota lebih banyak lagi. Gini aja sederhana, yang deket aja nggak kelihatan apalagi yang jauh. Nah, nanti gini Pak. Maksudnya jangan Tuh, pasang itu tuh, sang plang. Sementara yang Nah, kita lihat yang pasang segel. Nyangkul nggak bisa pakai senjata. Nyangkul pakai cangkul. Ya, ini segel nih. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dilarang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Lo orang nggak ada hutannya, gimana kawasan hutan? Sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diatur dan diubah dalam pasal 36 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Nih, ini terdaftarnya masih disebutnya kawasan hutan, padahal kebun sawit. Senjatanya ada pelurunya? Ada. Jangan dinyalain sama saya. Ini adalah para petugas dari Dirjen Penegakan Hukum. Makanya dilengkapi senjata laras panjang. Kalau senjata laras pendeknya diberlakukannya di rumahnya. Ayo pasang. Jangan direkam yang pendek tadi. Ya, nggak apa-apa. Ayo pasang. Pasang Pak, ditunggu sama Bapak tuh. Alah, kau ini. Kau gali-gali lubang tidak tepat itu. Kau ini. Kalau orang Sunda bergaya orang Batak bisa persis, nggak akan kelihatan kau ini. Tapi kalau orang Batak bergaya orang Sunda hese. Nah, ya, ayo cobain, masukin. Nah, nanti kalau dia ketek, itu angin ini udah rubuh, dikasih skor Pak. Kot. Sumateranya mana? Kapsel Pak. Oh, Tapanuli Selatan. Oh, lah mantap. Udah, oke. Pasang. Ya. Kebun tadi segel nih, luasnya lumayan 800 hektar. Wah, mantap. Jadi saya nggak sia-sia kesini, seneng saya. Ada sesuatu yang diperbuat, ya kan? Nih yang paling berjasa mereka ini, yang punya senjata laras panjang ini. Iya Pak. Kalau bisa ini dikasih ini. Nah senjata ini ditakuti atau tidak ditakuti tergantung perintah, tergantung pimpinannya. Begitu pimpinannya mudah digoda, senjata ini tidak akan berlaku. Kalau pimpinannya tidak bisa digoda, senjata ini akan ditakuti. Betul nggak Bang? Betul. Karena kalau pimpinannya tidak ditakuti, jangan nembak ya, hati-hati. Wah, udah nggak garang lagi. Tapi kalau Nembaknya kami tembak, tembakan, lakukan. Nembaknya hati-hati ya Mas. Ya, nembaknya awas jangan kena kepala ya. Nembaknya pura-pura saja. Kamu lihat ke sana, nembaknya ke sini. Nah,
Ini tembak-tembakan. Mah eta kalau ngomong pakai bahasa Sundana. Eta kade anu illegal logging ditembakna lalaunan nya tong tarik-tarik. Atau kamu nembaknya kalau yang lagi illegal loggingnya sebelah sana, Jangan ada pelurunya. nembaknya ke sebelah sini pura-pura, yang penting ada bunyinya beletak. Kemana itu penjahatnya? Tidak ada hilang, padahal memang tidak dibidik, bidiknya ke sebelah sana. Tidaklah. Siap bang? Siap. Abang ini melaksanakan tugas menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mantap. Mudah-mudahan gajinya naik. Amin. Nyegelnya 800 hektar dari 1,8 juta, masih jauh, tapi minimal ini langkah awal. Setelah ini kita nanti akan berkumpul di Riau dengan bupati, para bupatinya. Setelah itu kita undang pengusaha-pengusaha besarnya. Kalau yang rakyat, ya kita kembalikan pada rakyat untuk digarap. Yang kita garap adalah orang-orang yang kaya, bukan rakyat kecil. Jadi rakyat kecil jangan takut, tetap mendapat haknya dengan baik, karena di Undang-Undang Cipta Kerja diatur di bawah 5 hektar digarap tanpa denda.